Selamat siang semuanya, saya Adrianus dengan NIM 20 D1 0051 akan buat video reaction dan menjawab pertanyaan dari video tersebut. Yang pertama itulah gimana cara membentuk jati diri manusia yang solid dan bukan disintegrasi. Yaitu pertama itu dengan ideologi pendidikan. Sepertinya dengan ideologi pendidikan. Dan itu dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bahkan saat waktu konferensi waktu itu Gus Dur juga menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang unik dan milik khas Indonesia dan memiliki gabungan dari beberapa ideologi dan dirinya, dan akan membentuk pelajaran kehidupan tentang berbangsa dan negara dan bisa membentuk jati diri manusia yang solid. Dan yang kedua itu tentang adalah gimana cara jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan, dan jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Jadi komunikasi itu adalah merupakan proses penyampaian pesan dari pihak ke pihak yang lain yang terjadi saling mempengaruhi dan terkeduanya. Dan pada umumnya komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dan dengan kedua belah pihak. Dan dalam kehidupan masyarakat, orang yang tidak berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh terisolasi ini akan menimbulkan depresi mental yang akhirnya membawa orang-orang kehilangan keseimbangan jiwa. Komunikasi merupakan bagian kekal dari diri manusia, seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup jika ia memerlukan komunikasi. Nah, berapa asumsi yang menekan komunikasi antar personal dalam jaringan hubungan antar senantiasa terkait dengan komunikasi yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Yang kedua adalah sifat jalinan hubungan ditentukan oleh komunikasi yang berlangsung secara individu di antara individu partisipan. Tiga, jalinan hubungan biasanya didefinisikan lebih bersifat implisit yang kurang bersifat eksplisit. Jalinan hubungan berkembang sering dengan waktu dalam proses negosiasi di antara partisipan. Dan lima adalah jalinan hubungan bersifat dinamis. Komunikasi efektif bila pertemuan antara pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikasi interaktif dan menyenangkan. Efektif komunikasi yang ditentukan validitas informasi yang disampaikan dan keterlibatan dalam memutuskan ide tertentu gagasan bersama. Dan salah satunya itu untuk mempertahankan hubungan agar tetap terjaga dengan baik itu adalah bersifat ramah, komunikasi sesering mungkin, sikap terbuka, memberi jaminan, aktivitas bersama, kepikiran positif, dan meningkatkan kemampuan diri. Dan saya mendapatkan sumber ini dari Pak Irwana Hartar. Dan juga ada komunikasi efektif itu adalah memahami bahwa kita semua memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda serta menggunakan pemahaman ini sebagai panduan untuk berkomunikasi dengan orang lain, menurut Anthony Robbins. Dan komunikasi yang kurang baik itu biasanya menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan kesalahan informasi, memberikan kesan yang negatif, memicu konflik perselisihan, meregangkan hubungan sosial, dan memicu timbulnya konflik berkepanjangan. Itu adalah yang bersifat negatif atau yang mampu menghancurkan kehidupan biasanya. Dan pertanyaan terakhir itu sudah jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sendiri adalah manusia pada dunia ini pada hakikatnya adalah manusia yang bertanggung jawab, yang berarti manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan berarti sebagai perwujudan kesadaran dan dalam akan kewajiban dari timbulnya tanggung jawab itu karena dari hidup dan lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat semua terhadap manusia lain dan terhadap lingkungannya. Dan tanggung jawab itu didapat diartikan dalam dua sisi, yaitu perbuatan dari pihak lain dan sisi yang ia harus menyadari akibat dan perbuatannya sendiri. Dari sisi pihak tersebut yang tidak mau bertanggung jawab dan pihak yang memulihkan dengan baik secara individu maupun dengan cara masyarakat. Macam-macam tanggung jawab antara lain itu adalah terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara dan terhadap Tuhan. Dan biasanya itu juga dapat diartikan sebagai pembahasan pengabdian dan pengorbanan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Jadi tanggung jawab itu merupakan sifat yang dasarnya dimiliki oleh setiap orang, dan sifat tanggung jawab itu sesuatu yang harus dilakukan dan bertanggungjawabkan, baik berupa kewajiban dalam menjalani hidup, dan seorang pemimpin memiliki sosok tanggung jawab untuk melakukan kewajiban baik dalam keluarga maupun negara. Oke, sekian dari saya, terima kasih.